Halo Frenzy Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendongengkan sebuah kisah yang cukup terkenal di Jawa Barat, khususnya di daerah Sumedang. Berdasarkan cerita dari salah satu juru kunci makam dan dari beberapa sumber lain yang pernah saya dapatkan informasinya, ternyata kisah tentang Prabu Gesan Ulun dan Ratu Harisbaya ada beberapa versi, di mana tiap versi itu berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertolak belakang. Tapi versi asli dan yang sebenarnya hanyalah Tuhan yang tahu. Karena versi manusia itu terkadang ditambah-tambahkan atau bahkan dikurangi. Tapi yang jelas kisah ini sudah pernah terjadi di alam nyata di dunia ini, makam dan peninggalan para tokoh dalam kisah ini pun sampai sekarang masih ada sebagai bukti sejarah. Oke friend, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP. Prabu Gesan Ulun lahir dengan nama Pangeran Angkawijaya, putra dari Pangeran Kusumah Dinata I, atau Pangeran Santri, dan beliau juga merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Prabu Gesan Ulun menjadi Raja Sumedang Larang pada tahun 1578 Masehi. Setelah menerima mahkota emas Binokasih dari 4 utusan kerajaan Pajajaran yang telah hancur oleh serangan Banten, keempat utusan itu dikenal dengan sebutan Kandagilante, diantaranya adalah Batara Sang Hyang Hau atau Jaya Perkasa, kemudian Batara Pancar Buana atau Ki Terong Peot, terus ada Batara Dipati Wirajaya atau Nangganan, dan yang terakhir adalah Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Mahkota ini merupakan simbol bahwa Sumedang Larang adalah pewaris dan penerus dari kerajaan Pajajaran. Prabu Gesan Ulun memperluas wilayah kekuasaannya hampir mencakup seluruh Jawa Barat di daerah bagian barat, dengan batas Cipamali, Pamanukan, Cisadane, hingga ke Indramayu. Beliau juga belajar agama Islam dan ketatanegaraan di Demak dan Pajang. Ketika belajar di Kesultanan Pajang, beliau bertemu dengan Ratu Harisbaya. Mereka sering bertemu dan bermain bersama, hingga perasaan cinta mereka pun tumbuh. Namun sayang, mereka harus terpisah karena ternyata Ratu Harisbaya sudah dijodohkan dan akan dinikahkan dengan Pangeran Girilaya, yang merupakan Sultan dari Cirebon. Sedangkan Prabu Gesan Ulun kembali ke Sumedang Larang untuk dinobatkan menjadi raja. Kisah cinta mereka baru terungkap kembali, ketika Prabu Gesan Ulun singgah ke Cirebon dalam perjalanan pulangnya dari Demak pada tahun 1578 Masehi. Di sana, ia bertemu lagi dengan Ratu Harisbaya, yang ternyata masih memendam rasa cinta padanya. Ketika Prabu Gesan Ulun beserta rombongannya pergi meninggalkan istana Kesultanan Cirebon, tanpa disadari ternyata Ratu Harisbaya telah mengikutinya. Sang Prabu telah menyuruhnya untuk kembali. Karena beliau sadar kalau tindakannya itu akan menimbulkan permasalahan untuknya, apalagi ia merupakan istri dari orang lain, dan sebagai seorang santri serta pemuka agama beliau tahu kalau itu perbuatan yang salah. Namun ia bersikeras ingin ikut bersama Prabu. Prabu Gesan Ulun tidak bisa membujuknya untuk kembali ke Cirebon, akhirnya karena rasa kasihan dan tidak tega Sang Prabu mengajaknya untuk ikut. Ternyata dugaan Sang Prabu itu benar, hal ini menimbulkan kemarahan Pangeran Girilaya, yang merasa terhina dan ditipu oleh Prabu Gesan Ulun. Ia pun mengirim pasukan untuk mengejar dan menyerang Sumedang Larang. Untuk mengamankan kerajaannya dari serangan pasukan Cirebon, Sang Prabu berniat untuk memindahkan kerajaan ke Gunung Rengganis yang sekarang menjadi Dayah Luhur. Namun Patih Jaya Perkasa melarangnya, dia akan menghadapi pasukan Cirebon seorang diri. Sebelum berangkat untuk melawan pasukan Cirebon, Patih Jaya Perkasa menancapkan pohon hanjuang, dan berucap, jika pohon hanjuang ini mati, maka saya pun mati di medan perang, tapi kalau pohon hanjuang ini masih hidup dan segar berarti saya masih hidup. Setelah menancapkan pohon hanjuang ia pun berangkat. Namun Sang Prabu khawatir dan takut terjadi apa-apa dengan Patih Jaya Perkasa, akhirnya Sang Prabu menyuruh ketiga patih lainnya untuk menyusul. Di medan pertempuran Patih Jaya Perkasa mengamuk dan mengobrak-abrik pasukan Cirebon seorang diri, hingga pasukan Cirebon lari kocar-kacir. Patih Jaya Perkasa terus mengejar pasukan Cirebon, sedangkan ketiga patih yang lainnya diam menunggu. Setelah sekian lama menunggu ternyata Patih Jaya Perkasa tidak muncul kembali. Akhirnya ketiga patih tersebut berpendapat kalau Patih Jaya Perkasa telah tewas. Dan mereka pun kembali ke kerajaan untuk menemui Sang Prabu dan memberi kabar bahwa Patih Jaya Perkasa telah tewas. Mendengar berita tersebut, Sang Prabu pun segera bergegas dan memindahkan kerajaan ke Gunung Rengganis. Setelah sekian lama mengobrak-abrik pasukan Cirebon, Patih Jaya Perkasa kembali ke kerajaan Sumedang Larang. Namun ketika sampai di sana, sudah tidak ada seorang pun. Kemudian ia melihat pohon hanjuang yang ditancapkannya ketika sebelum melawan pasukan Cirebon, dan ternyata pohon itu masih hidup dan segar.
Seketika emosinya memuncak, karena Sang Prabu tidak percaya akan ucapannya. Dengan rasa kesal dan emosi Patih Jaya Perkasa menyusul dan mencari rombongan Prabu Gesan Ulun. Dan menemukan mereka di daerah Pegunungan Rengganis. Prabu Gesan Ulun sangat kaget dan senang melihat Patih Jaya Perkasa masih hidup. Namun Patih Jaya Perkasa bertanya dan membentak kepada Sang Prabu, kenapa Sang Prabu meninggalkan kerajaan, sementara pohon Hanjuang masih hidup dan tidak mati. Apakah engkau sudah tidak percaya dengan ucapanku? Kemudian Sang Prabu pun menjawab bahwa dirinya diberitahu oleh Ki Terong Peot yang merupakan adik dari Patih Jaya Perkasa sekaligus salah seorang patih dari kerajaan Sumedang Larang, bahwa Patih Jaya Perkasa sudah tewas ketika melawan pasukan Cirebon, sehingga raja harus mengungsi. Mendengar ucapannya itu Patih Jaya Perkasa langsung memuncak emosinya dan seketika melempar Ki Terong Peot dengan tangan kirinya sehingga terpental sejauh 3 km hingga tewas. Setelah kejadian itu Patih Jaya Perkasa menyepi dan moksa ke puncak Gunung Rengganis, dan berkata bahwa siapa saja yang ingin berkunjung ke sana dilarang untuk memakai batik, karena batik merupakan pakaian khas Cirebon. Mungkin ia sangat benci dengan Cirebon karena telah membantu menghancurkan kerajaan Pajajaran di Banten kemudian yang kedua mereka mencoba menyerang kerajaan Sumedang Larang. Pada akhirnya tercapai perdamaian dengan Cirebon, Sumedang Larang mengalami kerugian besar dengan hilangnya wilayah Sindang Kasih yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Majalengka, sebagai syarat untuk mentalak Ratu Harisbaya. Dan Ratu Harisbaya resmi menjadi janda kemudian menikah dengan Prabu Gesan Ulun. Dari kisah itu ternyata pengorbanan demi sebuah cinta dua orang manusia sangatlah besar, hingga banyak rakyat yang jadi korban. Prabu Gesan Ulun meninggal pada tahun 1601 Masehi, dan dimakamkan di Dayahluhur bersama Ratu Harisbaya. Jadi begitulah versi kisah Prabu Gesan Ulun dan Ratu Harisbaya dari informasi yang saya dapatkan. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa karena rasa cinta seseorang banyak orang lain yang menjadi korban bahkan adik kakak pun saling membunuh, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Apakah kalian punya versi yang lain tentang cerita ini? Kalau punya silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.